semua, kembali lagi kita di awalnya ngobrolin film. Yang pertamanya kita awalnya ngobrolin film, nantinya kemana kita lihat ntar. Oke. Aku Sinta, di sini juga ada Sama, halo. dan bintang tamu kita hari Waduh, ini. bintang tamu. Ada Kak Tersi. Halo, salam kenal. Salam kenal Kak Tersi. Boleh cerita Kak Tersi dari mana? Dan oke. kerjanya sebagai apa? Oke, aku Tersi, ya besar lahir di Jakarta, kebetulan tinggal sekarang di Depok. Macet banget tadi, lumayan. Terus sekarang sih lagi beraktivitas di Beyond Studios sebagai Head of Production. Head of Production in Beyond Studios ini Ya. part of Visinema Group ya. Betul, kita Ya. part of Cinema Group. Anak yang paling kecil lah. Anak yang paling kecil Ya. ya. Tadinya kan sebenarnya namanya Bioskop Ya, Online. cikal bakalnya dari Bioskop Online. Udah gitu berubah sekarang jadi Beyond Studios. Mungkin nggak berubah ya? Apa ya? Karena Berubah. Bioskop Online masih Evolving, ada. evolving. Iya, gitu. Nah, si Beyond Studios ini nanti ini sekarang nih bentar lagi nih kan sekarang nih lagi promo nih film terbarunya nih kan. Spill dong. Oke. Kak Tersi. Iya, jadi Beyond Studios kita lagi mempersiapkan untuk tayang. Belum bisa disebut tapi tayangnya kapan, karena Oke. belum official. Jadi tapi sebentar lagi lah gitu. Film pertamanya Aco Tenri, judulnya Suka Duka Tawa. Suka duka tawa. Yes. Nah, gitu. ini suka duka tawa dari namanya aja, so I assume ini komedi dong. Sebenarnya enggak lagi. Sebenarnya Enggak lagi. Menarik ya. ya sebenarnya filmnya sih drama, tapi Filmnya ada drama. tone komedinya. Ada tone komedinya. Yes, Oke. gitu. Jadi drama komedi lah gitu. I see. Kemarin gue udah lihat castnya udah di-spill kan. Ya. Ada Enzi, ada Ya. bintang Emon, Ya. ada cast baru kan juga kan ya. Iya, banyak kita Banyak ada ya? banyak cast baru. Terus ya kita sama jalan bareng sama Rachel Amanda, Rachel Bang Amanda. Marisa Anita, Ah. sama Mas Rifnu Wigana. Gitu. Menarik sih. Halo semuanya, kenalin nama gue Tawa. Namanya doang Tawa, tapi hidupnya penuh dengan luka. Ini aja sekarang hati gue tuh lagi luka karena gue habis dipecat dari kerjaan. Gue dipecat, makanya pucat. Ya. Support. Kayaknya mau break dulu deh, gak mau stand up dulu. Bohong. Kumpulin dan list semua keresahan lo. Jadiin premis. The most personal is the most creative. Hidup seorang anak yatim. Sejak gue umur 6 tahun, gue ditinggal sama bapak gue. Kita tuh lagi main petak umpet. Sampai sekarang baru ketemu pas gue umur 21. Tawa. Soalnya gue malu punya bapak kayak dia. Kalau nggak bisa ngurus anak, mending ngurus kaktus, Bang. Bapak gue itu namanya Keset. Ah, ini mah yang bercanda bukan Tuhan. Bercanda mah bapak gue si Keset. Jadi actually dia sangat senior malah kalau di dunia peran ya. Kalau aku melihatnya gitu. Jadi karena dia benar-benar perjalanannya cukup panjang gitu. Dan kebetulan ya sama Aco bersahabat gitu. Jadi kayak ini juga project udah diobrolin lama lah sama mereka berdua gitu. Oh, jadi si Rachel juga membantu di developmentnya juga nih? Pada akhirnya iya, ketika dia udah jadi udah diincar untuk jadi pemeran tuh biasanya memang ada diskusi sehingga kayak punya punya POV lah gitu. Kalau lo jadi karakter ini kayak gimana sih? Ada insight sendiri lah. Yes. I see. Gitu. Menarik ya. Nah, ini Aco. Aco ini sebenarnya adalah film pertamanya dia kan? Iya, kebetulan memang ini film debutnya dia gitu. Jadi excited banget. Dia sangat menikmati prosesnya dan cukup punya banyak pengalaman juga sih sebenarnya dia untuk kayaknya emang udah saatnya kali ini dia berproses sama film panjang gitu. Karena sebenarnya sebelum-sebelumnya dia banyak kerjain series. Iya, betul. Ya series, ya iklan, ya video klip Yes. gitu. Bagus. Dan kayaknya yang menarik juga dia tuh kayaknya emang testing the waternya tuh
ya pakai project-projectnya dia itu dia coba melibatkan teman-teman yang pada akhirnya diajak bareng di Suka Duka Tawa ini gitu. Oh, jadi kolaborasinya sebenarnya terbentuk di proyek-proyek sebelumnya juga Betul. gitu. Oke. Jadi kayak dia sering sering ngajak Manda lah untuk bikin proyek-proyek seriesnya. Yes. Enzi juga kan. Yang Netflix sama NZ kan ya itu? Yang Netflix kan ya Netflix bukan. Ratu Ratu Drama. Ratu Drama itu. Iya, itu di video. Oh, itu video. Di video. Itu gitu. bagus itu. Yes. Bagus. Jadi kayak ya tone dia kan kayak gitu. Ya, dia bikin cerita barulah nih si Suka Duka Tawa ini gitu. Nah, itu boleh diceritain nggak prosesnya gimana sih dari seorang director, first time director in feature film gitu ya, terus berkolaborasi dengan kalian. Bisa dibilang kan kalian kan udah studio nih Yeah. at this point gitu ya, karena kalian punya support yang banyak sekali. Terus bisa mikir, oke, let's give him a shot gitu. Oke, jadi menariknya adalah memang kebetulan kayaknya Visinema tuh cukup punya ruang ya untuk memberikan kesempatan ke teman-teman di industri gitu. Untuk memang ya kita melihat potensi yang ada di industri ini gitu. Salah satunya ya Aco tadi dengan berbagai track recordnya juga, project-project kecilnya yang akhirnya membawa dia untuk bisa meyakinkan kami bahwa this is first feature filmnya dia nih gitu, dan menarik banget dari pitching pertamanya gitu. Tentu Suka Duka Tawa ini bukan judul kerja, jadi adalah judul kerjanya. Tapi seiring berjalan dari premis, dari kita development, proses nulis bareng, dibawa ke floor gitu, maksudnya dibawa ke pemain, kru juga, sampai akhirnya syuting, terus sekarang editing. Filmnya ternyata bukan si judul kerja itu ya gitu. Jadi Evolving juga dong berarti. Jadi terus ya dan sebagai tawaran jadi menarik lah, kita akhirnya ketemu Suka Duka Tawa. Tapi bagaimana Aco juga bisa sangat detail dengan visinya. Jadi itu yang membuat kami percaya bahwa oh ya memang dia tahu apa yang mau dia lakukan, mood dan feeling seperti apa yang dia pengen ciptain di film ini gitu. Jadi itu yang penting sih. Iya. Gitu. Barangkali buat orang yang banyak yang nggak tahu nih ya, ada bukan sebuah stigma ya, cuman barangkali banyak orang yang ngerasa gimana ya caranya gue mau bikin film nih, first time director, producer, writer gitu misalnya, ngejual ke studio gede kayak kalian gitu, karena ada yang merasa gue nggak tahu gimana aksesnya, gue nggak tahu mau ketemu sama siapa, atau mungkin aja dia bukan anak Jakarta. Jadi pergaulannya bukan di tim IKJ atau di anak-anak film gitu. Jadi aksesnya terhadap orang-orang yang sudah gede di industri ini nggak ada. Mungkin aja dia filmmaker dari Padang, filmmaker dari Bajo gitu atau filmmaker dari Papua gitu. Gimana sih caranya gitu? Maksudnya bisa, oke, gue mau nge-pitch, apa yang paling penting gitu? Apa yang studio kayak segede Visinema itu ngelihat, oke, there's something here gitu nih, ada sesuatu nih di sini. Tadi ya kesulitan dari vision yang mau disampaikan sama ceritanya sendiri gitu, bahwa kesempatan itu memang terbatas jujur gitu, karena ya kami pun sebagai studio gitu ya, Visinema punya 3 lini sekarang kan, yang punya approach masing-masing lah terhadap produknya gitu. Ada Visinema Pictures, ada Visinema Studios, dan juga yang terakhir nih anak kecil Studios ini gitu. Ya salah satunya adalah kita coba mau grab semua cerita yang mungkin ada di Indonesia gitu. Dengan tadi ada 3 studios, dan salah satunya Beyond yang juga berfokus sama hyperlocalism gitu. Karena kita melihat hari ini film-film yang juga bertemakan lokal itu juga punya penikmat dan dicari sebenarnya. Mungkin kata kuncinya dicari ya. Jadi itu yang jadi menarik buat kami gitu, melihat di Beyond Studios, ngelihat cerita gitu. Mungkin akan berbeda ketika memang film di Visinema Studios yang berfokus sama kids and family story gitu, dan drama keluarga, cerita-cerita keluarga, itu akan fokus di hyperlocalism. Bukan di si Visinema Studios. Oke.
cerita-cerita yang lebih lebar dan punya great general audience bisa masuk ke Visinema Pictures. Tapi memang di ekosistem kami ya punya gatekeeping juga gitu. Jadi memang tolong di-explain gatekeeping itu apa tuh buat yang nggak tahu tuh. ya gatekeeping ya proses penyaringan lah ya bisa dibilang untuk mencari apa yang terbaik dan apa yang kita bisa tingkatin gitu dari Proses ceritanya. kurasi Proses sebenarnya. kurasi Ya. gitu internal jadi dari ya Head Studios pasti bisa ngelihat semua cerita yang misalnya yang masuk gitu yang kita tawarin dan di situ kita lihat ceritanya bagaimana, potensinya seperti apa gitu. Jadi semuanya juga terukur. Iya. Gitu. Karena jujur kita tuh lagi di kondisi yang menurutku sangat baik ya. Bahwa Indonesia hari ini sudah menghasilkan banyak-banyak film yang baik gitu dan juga bisa dinikmati secara lokal di Indonesia gitu. Bagaimana penonton film lokal hari ini tuh juga lebih besar daripada penikmat film asing gitu. Jadi itu juga advantageous buat kita, tapi juga bukan berarti tidak ada tantangannya ya. Gitu. Jadi ada keuntungan ya, tetap ada tantangannya juga. Ya, ada challenges-nya juga. Ya bahwa ya tentunya bukan berarti semua cerita bisa masuk ya. Tapi ketika punya visi yang kuat, pasti bisa nemuin jalan lah. Gitu. Salah satunya track record biasanya yang menarik ya kalau aku sering ngeliatin first timer director, apalagi yang ada di lingkungan kami tuh rata-rata mereka dari BTS. Oh bahkan Behind the scene. Behind the scene. Dan menurutku itu cara yang paling dekat gitu untuk bisa kenal sama lingkungan kerjanya. Behind the scene, lucu ya. Oke, insight-nya tuh kalau ke situ gimana? Karena kita selalu banyak yang mengira, oh pasti harus udah pernah bikin at least film pendek dulu. Ya itu iya. Coba kayak ini buat kalau kayak first entry itu bisa dibilang kayak nih, Mas Angga pernah ngerjain BTS, film Jomblo dulu. Atau film Mas Hanung zaman dulu. Sabrina Rochelle yang juga punya kesempatan pertama di Visinema. Dia juga sempat jadi BTS. Acu juga kayak pernah menjadi BTS-nya. Pernah. Gitu. Regas pernah di filmnya Mas Riri di Jelas. Jadi pernah di Mbalala gitu. Jadi kayak semuanya hampir pintu pertama ini director ini tuh dari BTS karena menarik buat bisa ngelihat model kerja film kali secara keseluruhan. Dan sebagai observer. Yes, that's true. Ya, kalau nanya nih, misalnya lebih detail ya, maksudnya buat audiens yang lebih lebar gitu. Kalau mungkin kita background-nya kan di ekosistemnya lumayan mirip lah gitu. Misalnya nih, anak mahasiswa gitu misalnya, masih atau first jobber gitu ya, di luar sana yang punya passionate untuk di filmmaking ini sendiri gitu. Nah, kan tadi kalau dari Visinema Group sendiri kan bagus ya, memberi kesempatannya lebar gitu sebenarnya banyak gitu. Tadi salah satu aksesnya kalau tadi yang lumayan unik adalah tidak terpikirkan adalah dengan masuk daerah BTS tadi itu. Nah, cara apa lagi sih biar bisa mereka lakukan gitu untuk masuk ke industri? Ya mungkin di Visinema Group atau di tempat-tempat yang lain gitu, studio-studio besar. Gitu. Yang pertama buat teman-teman yang newbie banget, jangan langsung asal kasih cerita ke orang. Ya, jadi pertama misalnya aku sering banget menghadapi kayak, Kak aku punya cerita bagus, naskah nih, jebret gitu. Enggak. Jadi memang kalian punya cerita dan visi tadi dijadiin kayak deck. Kita nyebutnya iya deck kayak kita bikin pitch deck. Formatnya banyak lah kayak di internet gitu. Tapi kekuatan dari visinya sendiri sih yang nanti akan membuktikan itu bagus apa enggak kan pasti gitu. Nah dari pitch deck itu sekarang tuh menurutku punya banyak banget ruang juga dan kesempatan untuk bisa dicoba gitu. Kayak kita punya banyak festival di daerah-daerah kayak di Jakarta baru selesai sama gitu. Itu tuh punya dan dia punya dana yang emang disediakan untuk para pembuat film pendek. Jadi ada grant gitu. Ya di Jogja ada, di Bali punya, ada Minikino, di Jogja nanti akhir tahun ada JAV gitu. Dan itu kayak naik hajinya umat film Indonesia gitu. Jadi kalau mau ketemu sama warga sinema ya silakan datang ke JAV aja. Dan sekarang
Jeff juga udah punya market. Jeff market. Iya, which is tuh makin ngumpul lagi semua Iya. orang di situ, internasional juga ada. Iya. Gitu. Jadi di situ tuh lo bisa bikin pitch deck lo Bisa. dan jualan. Bisa minimal kenalan. Oke. Ya kebetulan memang aku juga waktu tahun kemarin di Jeff Market tuh jujur lumayan overwhelming sih. Banyak Banyak banget. Terus semua orang excited kan. Tapi di satu sisi kan membaca cerita, mau analisa gitu kan Iya. juga. Sampai berapa banyak? Butuh aku ya. Entry-nya? Lumayan sih banyak sih. Entry-nya banyak Ratusan? banget yang masuk ke email tuh lumayan banyak. Terus gue yang harus ngecekin satu-satu gitu, capek juga. Jadi kayak ya pitch, nah yang namanya pitch day kan tuh rangkuman dari semuanya yang ada ya. Terus maksudnya ya festival tuh salah satu yang jalan yang sangat bisa dituju gitu. Ya. Dan kalau misalnya nggak di lokal ya, di lokal di Indonesia tuh ada banyak banget. Internasional juga banyak banget. Ya ada Asia Pitching Forum, iya, ASF. SIGG apa Singapore International Film Festival gitu juga ada gitu, dan itu dia akomodir. Jadi film pendek itu memang salah satu cara mengakomodir filmmaker baru gitu. Jadi memang ya it's the way gitu. Nah, kayak aku sekarang lagi sama Aco, ya tentu aku juga melihat track recordnya dia di pekerjaan dia sebelumnya gitu. Jadi berarti caranya bisa lewat festival, bisa ketemu, at least kenalan gitu ya dengan orang-orang di industri. Nah, kenalannya itu bisa lewat festival, bisa lewat kerja bareng gitu. Betul. Jadi orang juga tahu oh ini karakternya orang ini kayak gimana, ini pekerjaan ini kayak gimana, track recordnya seperti apa gitu. Jadi orang punya pegangan. Ya sama aja sih kalau di iklan kan kita juga, lo mau jadi director, lo jadi astradanya atau kodirnya siapa dulu berapa tahun. Kita kan banyak kan word of mouth-nya juga kan. Kita mengiklankan apapun gitu word of mouth gitu ya, sama lah masih, karena dunianya masih terlalu kecil menurutku ya. Maksudnya teman-teman di industri kan juga bisa di reach out sebenarnya. Iya. Tapi bukan berarti langsung reach out ya. Ya ketok pintu itu penting. Nah itu dia, berarti ketok pintu itu penting guys. New directors, new filmmakers, ketok pintu itu penting. Nah ini sebenarnya insight yang bagus banget nih. Kalau lo mau masuk caranya begitu. Iya gitu sih. Ya gimana caranya lo bisa kerja sama si gitu loh. Ya udah magang loh. Iya boleh. Magang atau jadi setiap divisi itu butuh asisten. Jadi asisten dulu aja. Gitu. Itu kayak itu juga cara yang bisa ditempuh sih gitu. Tapi lagi-lagi berkenalan dengan baik, sampaikan visi dan misi, dan kadang yang sering gak ketemu di teman-teman yang magang adalah waktu sebenarnya. Jadi kan ya kami walaupun di studio punya 3, nggak semuanya tiap bulan syuting kan, itu aja sih. Gitu. Jadi kadang memang ketika teman-teman magang yang dari institusi gitu, memang kita kadang udah ada kerjasama, kadang tuh nggak match sama disayangan, kadang nggak selalu sama match production gitu. Jadi dia cuma dapat office base doang kan. Ya tergantung sih, emang ada kerjaan office base juga, ada creative side juga, ada marketing side juga, macam-macam. Nah, kalau tadi tuh, kalau orang kan ini lebih lanjut ya. Tadi kan orang bilang tentang filmmaking gitu. Nah, tapi dari unsur si filmmaking sendiri itu ada nggak sih yang mungkin ya di studio besar tuh bisa share gitu, kayak apa sih, lo nggak harus belajar cuma untuk filmmakingnya sendiri gitu. Ada aspek-aspek lain nggak sih yang orang awam itu nggak tahu gitu? Oh ya banyak sih ya. Maksudnya mungkin semua orang mikir kerja di film tuh syuting doang, bikin doang gitu ya. Tapi sebenarnya lini dari industri film tuh juga luas banget. Kita punya ada promo dan marketing sendiri, itu juga ada jadi industri sendiri. Lalu kemudian juga ada distribution game gitu, dimana kita bisa tahu nih film kita bakal works di mana ya gitu. Jadi hari ini sih kayaknya yang paling gampang bikin film, tapi nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya banyak ruang juga di promo dan marketing dan juga distribusi. Iya. Karena distribusi itu sebenarnya penting. Promo dan marketing juga penting. Cuman second in line dan making a movie buat gue adalah juga lo mesti belajar distribusi. Betul. Lo harus tahu tuh distribusinya di mana. Iya, itu juga karena part of the business gitu. Iya. Promo and marketing, of course ya, itu udah ya udahlah mesti
Kalau misalnya filmnya tayang nggak ada promo marketingnya ya orang juga mana tahu itu tayang, Iya. gitu kan? Kita juga diperlakukan sebagai produk jadi ya si film ini gitu. Nah kalau di konsep kayak di tempat aku bekerja itu kan kayak memang sudah jadi ekosistem, jadi kita semua udah punya divisinya masing-masing gitu, sehingga untuk debutan produser apalagi lumayan mati-matian sih kalau mau masukin film ke bioskop gitu. Itu dan ya karena pada akhirnya ya bicara demand ya, maksudnya ketika film baru newbie pula gitu, ya bagaimana meyakinkan exhibitor untuk film lu bisa tayang gitu. Itu yang kayaknya emang jadi hal yang cukup sulit gitu untuk teman-teman yang baru masuk gitu. Bikinnya sih bisa jadi, tapi waktu tayangnya nggak ketahuan gitu. Nah ini sorry nih, gue mau nanya, karena ada yang ngomong sebenarnya distribution game-nya kita tuh agak beda sama luar negeri. Itu boleh lo spill nggak atau lo jelaskan nggak bedanya kita di mana? Karena walaupun sekarang udah ada perusahaan distributor, cuman kita masih tidak barangkali karena ekosistem kita bergeraknya juga berbeda ya, sama industri yang dari Hollywood yang udah tersistemize dengan baik gitu ya. Itu bedanya gimana sih? Iya, jadi memang kan kalau di yang aku tahu ya, tapi sedikit banget sih yang aku tahu. Tapi memang perbedaan yang mendasar tadi Mbak Sinta sebenarnya udah tahu sih. Itu dimana kalau di luar negeri itu mungkin emang ada distributor company sendiri. Nah kalau di Indonesia rumah produksi atau studio sendiri masih mendistribusikan itu sendiri-sendiri. Gitu. Jadi belum ada agentnya yang distribusi. Nah berbeda ketika kita mau ngejual film ke luar negeri, itu ada agentnya memang. Jadi di setiap region gitu ya ada agentnya. Jadi kita punya perwakilan agent yang kalau misalnya kita mau buat film ya tinggal kontak si agent ini, kita bisa nggak ya masuk kemana-mana gitu. Nanti dia mengkurasi, karena sistemnya distribusi memang dia akhirnya mengkurasi dengan program yang mengurus di daerahnya masing-masing kan, gitu. Jadi sebenarnya emang perbedaannya kalau di Indonesia ya karena sebagai produser tuh masih ngurusin itu semua sendiri gitu. Kalau di luar negeri ya orang bikin film aja. Iya. Lalu ada yang handle nya distribusi. Aku pernah dengar kayak teaser itu kalau di luar negeri bahkan ada sendiri yang mengerjain teasernya ya. Oh iya, itu karena industrinya sudah sangat hidup. Di kita ya masih, ya pada akhirnya kadang masih gabung tuh editor film yang ngerjain. Iya. Tapi kan sebenarnya sudut pandangnya sedikit berbeda ya gitu. Pada akhirnya teaser kan emang materi marketing, promo tools gitu. Iya. Jadi kan kenapa kita punya banyak versi gitu kan? Ya kalau kita jualan film ke luar negeri juga mungkin trailer di kita nggak hours, mungkin disesuaikan sama kurasinya di sana seperti apa gitu sih. Nah kalau misalnya buat film kita gitu ya, aku mau nanya, karena film kita kan marketnya banyak nih buat Nusantara ini Brunei, Malaysia, sampai Singapura juga bisa masuk gitu kan ya, negara-negara serumpun lah ya. Itu dibedain juga atau disamain sama Indonesia? Ya kalau setahu aku masih ada, ya masih sama sih, masih sama gitu, nggak terlalu berbeda jauh. Tapi ya kadang di customize. Iya, kadang kan ada beberapa value yang even di negara serumpun value-nya nggak sama kita. Iya. Kadang itu juga harus di-adjust. Iya. Ada dialog atau ada visual yang nggak se-value sama mereka. Itu sama kayak kalau kita bikin iklan yang di GL tuh waktu dulu nggak boleh kelihatan ketek. Jadi di kalau kita dapat regional marketing TVC gitu ya, lo mesti buat Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, mirip-mirip lah tuh ya. Pas syuting pasti ganti wardrobe-nya. Saya bikin wardrobe-nya lagi scene-nya lagi ini nih, lagi main basket. Kalau kita kan pakai baju basket kan tangan buntung ya. Kalau Malaysia harus tangannya ditutup. Berarti syuting 2 kali. Sama nggak ada iklan deodoran di sana? Ada, cuma nggak kasih lihat gitu, nggak kasih lihat. Nah, tadi nyambung yang tadi Jim, sorry. Apa namanya? Berarti kalau dilihat tuh sebenarnya rumah produksi di sini itu kerjaannya lebih end to end ya? Yes. Menyiapkan film sebagai produknya sendiri. Yes.
memarketingkannya sendiri dan distribusinya cukup sendiri gitu. Berarti bukan cukup sendiri sih, sebenarnya nggak cukup, cuman mau nggak mau. Iya. Ya kita Karena ekosistemnya masih begitu nih sekarang. Iya. Menurut lo akan berubah nggak menjadi lebih sistematis? Semoga ya. Yes. Ya dengan situasi hari ini film bioskopnya Indonesia banyak ditonton, semoga semakin banyak lagi ya. Semoga semua ekosistemnya membaik gitu. Stakeholder juga bagus. Sistematisnya jadi lebih enak kan buat semua orang gitu ya. Iya. Dan juga menguntungkan. Yes. Ya karena pada akhirnya film adalah produk ekonomi juga. Iya. Nah, kalau challenge Tim tadi nyambung yang obrolan kita agak di awal gitu. Berarti kan dengan kalian membuka jalan atau ngasih kesempatan untuk first time director itu kan ada challenge ya, maksudnya dalam artian bisa nggak ya dia sampai di standar industri atau standar, udah sejauh-jauh deh standar kalian deh di internal kan pasti ya standarnya masing-masing apalagi di sinema menurutku standarnya sangat tinggi lah, cukup tinggi di Indonesia gitu. Nah itu tuh gimana sih challenge-nya yang dihadapin di internal kalau boleh tahu atau sebagai eksekutif produser? Ya tentu kita ngasih insight juga ya ke partner kita gitu. Bagaimana sih yang biasanya terjadi gitu, dan apa sih yang biasanya demand yang kita butuhkan gitu, pasti diobrolin juga di depan sih, sehingga juga dia nggak kaget ya gitu. Kita juga punya sistem tadi gatekeeping sendiri, yang mana memang dari beberapa divisi di kantor yang dikumpulin untuk melihat filmnya nih, untuk diukur semuanya gitu, dari segi kualitas cerita, kualitas tim, kualitas aktor, kualitas nanti gimana cara mengkomunikasikan film ini ke masyarakat gitu, sampai semuanya jadi. Jadi kita memang membantu end to end juga gitu, dari mana semuanya ya dipikirin lah dari awal dan dikomunikasikan dari awal tentunya. Karena di satu sisi kita perlu regenerasi, tapi juga yang terukur, dalam arti kita kasih kesempatan yang baru itu juga membuka peluang untuk kasih sesuatu yang fresh kan. Gitu. Ya bukan berarti established director tidak fresh ya, semuanya pasti akan challenge, tapi kayaknya talent nih juga upbringing something gitu, kayak apa yang dilakukan sama Aco dan Tawaran Suka Duka Tawa gitu. Kita ngeliatnya ya kita belum punya film kayak gini ya gitu. Semua film-film yang pernah jadi debutan di sinema tuh kayak selalu kayak twisting gitu, seru gitu. Jadi kayaknya mungkin ya bukan cuma serunya ya, di balik keseruan juga ada gedabrukannya gitu. Tapi pasti. Ya, tapi itu kan juga maksudnya ya bagaimana kita bekerja sama dengan dinamika itu, seru banget. Gitu. Dan juga bisa mix and match, jadi bukan berarti semuanya juga harus anak baru ya gitu. Iya. Jadi di part of the team-nya juga ada yang juga kawakan gitu. Kebetulan di Suka Duka Tawa nih aku kerja sama bareng sama Sajis Dibio juga untuk ngerjain dan nge-produce gitu. Jadi emang kita co-production antara Beyond Studio sama Spasi. Jadi ya Mas Ajis kawakan banget. Iya. Gitu. Jadi seru jadinya kan, jadi ada balance-nya juga gitu. Ya satu memberikan ide yang baru, satu memberikan experience. Betul. Gitu kan. Ya. Jadi itu yang selalu menarik sih, gitu. Dan membuka kesempatan baru juga. Iya. Seru. Seru ya. Apalagi kita bikinnya di sini. Kita Tapi nanti ke ruang kantor. Soalnya kalau di kantor tuh as long as punya partner sama istilahnya ya ada internal kantor yang bisa ngebawa cerita ke dalam lah gitu. Siapapun itu. Oke. Jadi diberi. Iya, jadi kalau di kantor kita punya pitch day juga gitu. I see. Beberapa waktu. Maksudnya ya enggak tiap bulan ya. Belum tiap bulan sih. Semoga bisa jadi tiap bulan. Tapi kalau tiap bulan punya pusing juga nanti. Ya. Lo berarti bisa 30 film mas setahun ya? Iya. Kagak tidur ya. Kagak tidur tuh. Setahun dua aja sih buat produser udah pusing. Beda. Kalau kita kan kalau di iklan kan ya bulanan bisa beberapa job gitu ya. Betul. Ada yang bilang sama gue kalau di iklan itu lo sprinting, tapi kalau di film itu lo maraton. Betul. Itulah
Ya, stamina-nya dinaikin dulu. Endurance bermasalah. Endurance. Iya, makanya dua kali setahun aja lumayan. Karena development film juga nggak cepet. Betul. Ya kan? Nah, kalau proses film panjang itu sebenarnya berapa lama sih? Aduh, kalau ditanya itu tuh selalu tricky ya. Karena gue pernah mengerjakan film under 6 bulan dan film yang 2 tahun gitu. Jadi susah juga sih tapi mungkin setiap cerita tuh punya masa idealnya masing-masing ya. Gitu. Ya kayak filmnya Aco ini Suka Duka Tawa mungkin di kaminya cuman setengah tahun di kaminya, tapi nggak tahu di proses berapa lama gitu. Dia udah punya development sendiri gitu. Jadi kadang memang ada yang lucu sih di setiap proses tuh ya, kayak emang kalau emang menggebu-gebu terus semua ide cepat bisa muncul, passion gitu, mungkin ya kita bisa mengerjakannya dengan waktu yang cepat dan enjoyable gitu. Sebenarnya kadang kalau dibilang waktu, kalau cari titik tengahnya lihat sih, ya mungkin ya setahun sih semua proses film tuh bisa dimulai sampai dari development sampai production, sampai post, jadi lah, sampai DCP. setahun. Setahun. Nyaman deh gitu. Tapi rata-rata enggak lagi. Karena juga balik lagi tergantung requirement-nya juga nggak sih? Betul, Iya kan? betul. Ya, aja. Skala juga Skala kan juga menentukan. Kalau lo udah ngomongin period, nah period film gitu kan, kayak dari strateg gitu, research, ya kan, mesti cari lah itu semua mobil tahun segitu, baju apa segala macem. Tapi enggak deh, itu nanti terjawab sama next upcoming filmnya Visinema juga. Oh ya? Itu ada yang gitu? Gak boleh sebut dikit? Jangan nyari itu lebih gak boleh sebut dan bukan project studiosku, jadi bukan aku. Oke. Cuman itu akan terjawab nanti sama si project. Oke, berarti mendatangkan kita undang lagi ya? Boleh ya? Tapi itu orang lain aja kan? Ya udah temen lo yang si nge-produce. produser. Aku di situ kebantuin teknis aja, jadi karena excited jadi mau bantuin. Jadi judulnya sih sangat menarik ya. Apa emang? Yang itu kan. Perang something. Oh bukan Gue boleh guess ya? Gue boleh guess ya? Ya apa? Pakai tools AI Apanya? produksinya. Oh enggak. Oh enggak. Belum sejauh itu Belum sejauh itu. Belum sejauh itu. Bukan Bukan yang itu. Bukan. Oh, enggak. Ada lagi. Ada lagi. Ya udah. Nanti. Ya pokoknya proyek kami seru-seru lah. Ya. Oke. Berarti nanti tuh. Iya. Buat yang berikutnya. Kita ngomong episode ya. Iya, soalnya kalau ditanya idealnya kapan, ya kebetulan ya saya pernah punya itu, tapi sejujurnya kalau dibilang mau nyaman ya setahun buku mungkin ya. Tapi nggak melulu setahun. Kalau balik lagi ke Suka Duka Tawa tuh, tadi kan menarik tuh ceritanya. Nah, selama proses terjadi ini, bukan proses aja, proses pembuatan sampai sekarang itu ada nggak cerita-cerita menarik? Atau sebenarnya banyak ya, kayak gimana pas syuting tuh kan kita udah mulai masuk ke masa hujan ya, yang tadinya harusnya adegannya jemur pakaian, nyuci jemur gini, buyar udah Buntai. tapi yang menariknya lagi-lagi karena mungkin Aco juga dengan twisted mindednya gitu ya, jadi cepat merespon gitu. Jadi kadang kan kita kalau bahasanya ya elah film gitu ya, ada magic on set gitu. Jadi kita percaya itu tuh terjadi. Jadi cerita-cerita serunya tuh ya kemajikan yang terjadi ketika kita menjalani syutingnya sih. Bagaimana kita merespon ruang, bagaimana kita merespon reaksinya antara pemain. Itu sering terjadi tuh. Apalagi kayak tadi Bintang Emon dan geng ABG gitu ya, lucu banget. Mereka tuh tektokannya ya udah alami, terus ya banyak perkembangan dari naskah tuh ya lepas dulu gitu, tapi justru itu yang bikin itu live gitu. Ada improve dikit malah itu yang bikin natural. Iya, yang sorry to say di iklan mungkin jarang terjadi karena sebenarnya jarang karena semuanya lebih by design. Cuman begitu dapat ada yang kayak gitu kita suka banget sih. Iya, tapi ya kita suka banget. That's magic on set. Suruh ngetek lagi jangan, dan mereka dipakai lain lagi. Betul.
nggak bisa tuh. Itu sih. Iya. Seru banget. Terus kayak ya ada adegan baru ngeliat preview gitu udah netes air mata ada gitu. Nice. Wah. Nice. Berarti ada accessible dikit tuh tadi. Iya, ada yang ketawa banget, ada yang Warnanya lah ya. ya gitulah. Oke. Kita tunggu nih berarti Suka Duka Tawa. Amin. Ya semoga sukses. Semoga sukses. Sudah kayak gitu juga semoga Box office dong. box office seperti film-film sebelumnya. Sukses buat Visinema juga duluan, dan juga sukses juga buat Beyond Studios. Amin. Thank you. Semoga kita dapat spill-nya nanti buat film yang nanti itu yang tadi. Yeah. Kita ingin tahu. Thank you, Kak Tama. Terima kasih Kak Tersi, thank you. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Awalnya Ngobrolin Film. Thank you semuanya.